Setelah berbulan-bulan menjadi polemik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung resmi mengambil alih penanganan siswa SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 Bandar Lampung. Sebuah langkah yang sesungguhnya bukan sekadar pemindahan siswa, melainkan operasi penyelamatan terhadap masa depan ratusan anak yang sejak awal ditempatkan dalam sebuah proyek pendidikan yang penuh tanda tanya. Jika semuanya berjalan baik, tentu tidak mungkin pemerintah provinsi harus turun tangan hingga ke tahap evakuasi peserta didik. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sekolah yang selama ini mendapat sorotan dan dukungan dari pemerintah kota Bandar Lampung bisa berakhir dalam kondisi tidak mampu memenuhi persyaratan operasional yang diwajibkan negara. Bukankah sejak awal sekolah tersebut dipromosikan sebagai solusi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu? Bukankah publik disuguhi narasi bahwa SMA Siger hadir untuk membantu anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan? Jika demikian, mengapa pada akhirnya legalitas dan administrasi justru menjadi batu sandungan yang mengancam keberlangsungan pendidikan para siswanya? Keputusan Disdikbud Lampung mengambil alih penanganan siswa menjadi sinyal bahwa persoalan SMA Siger bukanlah masalah kecil. Ini bukan sekadar urusan dokumen yang terlambat diurus atau administrasi yang belum lengkap. Ketika pemerintah provinsi harus menyiapkan 6 sekolah tujuan, memindahkan puluhan siswa, dan memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, maka yang sedang terjadi adalah konsekuensi dari sebuah tata kelola yang gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan negara. Di titik inilah sorotan publik mengarah kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. Sebab selama ini SMA Siger identik dengan dukungan dan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung. Publik berhak bertanya mengapa sekolah yang begitu sering dipromosikan justru berujung pada penyerahan penanganan siswa kepada pemerintah provinsi. Lebih jauh lagi, masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran daerah yang telah dialokasikan untuk mendukung keberadaan SMA Siger. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk membangun citra keberhasilan, sementara pondasi legalitas dan tata kelola sekolah justru rapuh sejak awal. Ironisnya, sekolah yang disebut hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu itu sejak awal juga menuai kritik karena menumpang pada fasilitas milik negara. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa yang dibangun bukanlah institusi pendidikan yang kokoh dan mandiri, melainkan sebuah proyek yang lebih mengandalkan dukungan kekuasaan daripada kesiapan administrasi dan kelembagaan. Ketika kekuasaan begitu dominan, seringkali yang terabaikan adalah prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan. Paling menyakitkan dari kasus ini adalah kenyataan bahwa yang harus menanggung resiko bukan para pengambil kebijakan, melainkan para siswa. Anak-anak yang datang untuk belajar justru dipaksa menghadapi ketidakpastian mengenai sekolah mereka sendiri. Mereka menjadi korban dari sebuah sistem yang tampaknya lebih sibuk membangun narasi keberhasilan daripada memastikan seluruh syarat pendidikan dipenuhi secara benar sejak awal. Pernyataan Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amiriko, yang menegaskan bahwa SMA Siger tidak boleh beroperasi maupun menerima siswa baru sebelum memenuhi seluruh persyaratan, merupakan tamparan keras bagi pihak-pihak yang selama ini menganggap aturan bisa dinegosiasikan. Dalam dunia pendidikan, legalitas bukan formalitas. Standar operasional bukan sekadar tumpukan berkas. Semua itu adalah instrumen perlindungan agar peserta didik tidak menjadi korban eksperimen kebijakan yang terburu-buru. Kini publik menunggu lebih dari sekadar proses pemindahan siswa. Yang dibutuhkan adalah audit menyeluruh terhadap perjalanan SMA Siger sejak awal berdiri. Bagaimana proses perizinannya, bagaimana penggunaan anggarannya, siapa yang bertanggung jawab atas berbagai kekurangan yang terjadi, dan mengapa persoalan ini dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya pemerintah provinsi harus turun tangan. Sebab jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab secara terbuka, maka kasus SMA Siger akan meninggalkan kesan bahwa kekuasaan boleh mendirikan apa saja, menggunakan uang rakyat sebanyak apapun, lalu ketika bermasalah cukup menyerahkan bebannya kepada pemerintah yang lain. Dan di tengah semua polemik itu, satu fakta tidak bisa dibantah. Jika sebuah sekolah benar-benar dikelola dengan baik, pemerintah provinsi tidak perlu datang sebagai tim penyelamat. Yang datang seharusnya adalah tim penilai prestasi, bukan tim evakuasi siswa.